Kembali kita sistemnya presidensial, sehingga kemudian nanti bagaimana format kerjasama atau format duit tunggal ini itu bisa dicarikan formulanya, di mana sebetulnya nanti tergantung kepada presiden. Mereka tahu persis Tapi mana kan yang kita presiden. sistemnya bukan parlementer, Bang. Iya, saya memberikan suatu ilustrasi. Iya. Di sebuah negara yang dalam tanda kutip ada dua kepala yang betul-betul powerful, yang namanya Perdana Menteri dan Presiden, mereka nggak bingung gitu loh. Segalanya sudah punya aturannya, semua sudah ada batasan wewenangnya gitu. Jadi nggak masalah. Oke, tapi itu Jadi udah kebingungan dalam level persepsi itu tidak perlu terjadi. Karena untuk negara yang punya dua kepala ya, Perdana Menteri dengan Presiden, itu bisa berjalan. Bahkan di beberapa negara itu ada yang namanya sistem campuran kayak Perancis itu ya. Masalah menteri dan lain-lainnya nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo ya. Beliau selaku calon presiden. Berbeda, tapi menurut saya sekalipun ingin merangkul pihak-pihak yang kalah pemilu, ya jabatan menterinya jangan terlampau banyak. Satu lah paling mungkin ya, terutama elit-elit kunci mereka, kalau nggak ketua umumnya ya sekjen, terutama untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen yang saat ini di mana kubu Prabowo belum mencapai 50% plus 1. Kembali kita sistemnya presidensial, sehingga kemudian nanti bagaimana format kerjasama atau format duit tunggal ini itu bisa dicarikan formulanya, di mana sebetulnya nanti tergantung kepada presidennya. Inilah yang kemudian akan menciptakan semacam political dependency atau tingkat ketergantungan politik yang cukup tinggi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sampai 2029 masih menunggu beberapa bulan ke depannya, namun beberapa hari terakhir sudah mulai terbangun komunikasi politik yang intens terkait pembagian jatah kursi politik kursi menteri dalam barisan koalisi pemerintahan baru nantinya. Hal yang menjadi pergumulan menyangkut kekuatan koalisi yang dimiliki kandidat pemenang Pilpres Prabowo dan Gibran berjumlah belumlah aman karena belum melampaui 50% kursi di parlemen. Kondisi ini dipandang penting karena pemerintahan yang akan terbentuk rawan kesulitan menyusun kebijakan strategis. Sebab dari total 9 parpol yang pendukung pencalonan Prabowo Gibran, hanya ada 4 yang memiliki kursi di parlemen, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Pintu berkoalisi masih terbuka untuk partai-partai yang mendulang kursi di parlemen. Yang sebelumnya berbeda haluan politik bisa bergabung atas inisiatif sendiri, partai ataupun ajakan membangun kekuatan koalisi di parlemen. Salah satu hal penting dalam membangun kekuatan koalisi tersebut adalah terkait pembagian jatah kursi menteri dari partai-partai yang bergabung mendukung pemerintahan. Dikutip dari liputan6.com, merilis berita bahwa Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto secara terang-terangan meminta 5 kursi menteri jika pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Erlangga menyebut kontribusi Partai Golkar memenangkan Prabowo Gibran sangat maksimal. Dia berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Sedangkan PAN gak mau kalah. Mereka bilang PAN selalu setia mendukung Prabowo selama 3 kali Pilpres. PAN tidak pernah pindah dukungan, bahkan Prabowo pernah berpasangan dengan Hatta Rajasa yang menjadi ketum PAN di Pilpres 2014. Mereka mengaku kalau dari sisi historis bisa saja PAN berharap lebih. Ujung-ujungnya semua dikembalikan kepada hak prerogatif presiden. Dan kabarnya Prabowo mau merangkul partai lain di luar koalisi termasuk PDIP, P3, dan Partai Koalisi Perubahan. Seandainya mereka semua masuk, anggap saja semua dirangkul masuk. Sudah pasti jatah menteri masing-masing partai makin sedikit. Apakah partai koalisi mau? Mereka capek-capek berjuang, tapi partai di luar koalisi diajak masuk dan dikasih jatah menteri.
Pembagian kursi menteri dalam pemerintahan koalisi merupakan salah satu tahap penting dalam proses pembentukan kabinet yang melibatkan partai-partai politik yang berkoalisi dalam sistem pemerintahan koalisi. Partai-partai politik yang berhasil memenangkan kursi dalam pemilihan umum seringkali membentuk aliansi untuk membentuk mayoritas parlemen yang cukup untuk menguasai pemerintahan. Namun, pembagian kursi menteri tidak selalu mudah dilakukan, mengingat kepentingan dan representasi yang beragam dari setiap partai koalisi. Di banyak negara demokratis, koalisi partai sering menjadi kebutuhan untuk membentuk mayoritas parlemen yang stabil dan efektif. Waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sampai 2029 masih menunggu beberapa bulan ke depannya, namun beberapa hari terakhir sudah mulai terbangun komunikasi politik yang intens terkait pembagian jatah kursi politik kursi menteri dalam barisan koalisi pemerintahan baru nantinya. Hal yang menjadi pergumulan menyangkut kekuatan koalisi yang dimiliki kandidat pemenang Pilpres Prabowo dan Gibran belumlah aman karena belum melampaui 50% kursi di parlemen. Kondisi ini dipandang penting karena pemerintahan yang akan terbentuk rawan kesulitan menyusun kebijakan strategis. Sebab dari total 9 parpol yang pendukung pencalonan Prabowo Gibran, hanya ada 4 yang memiliki kursi di parlemen, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Pintu berkoalisi masih terbuka untuk partai-partai yang mendulang kursi di parlemen. Yang sebelumnya berbeda haluan politik bisa bergabung atas inisiatif sendiri, partai ataupun ajakan membangun kekuatan koalisi di parlemen. Salah satu hal penting dalam membangun kekuatan koalisi tersebut adalah terkait pembagian jatah kursi menteri dari partai-partai yang bergabung mendukung pemerintahan. Dikutip dari liputan6.com, merilis berita bahwa Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto secara terang-terangan meminta 5 kursi menteri jika pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Erlangga menyebut kontribusi Partai Golkar memenangkan Prabowo Gibran sangat maksimal. Dia berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Sedangkan PAN gak mau kalah. Mereka bilang PAN selalu setia mendukung Prabowo selama 3 kali Pilpres. PAN tidak pernah pindah dukungan, bahkan Prabowo pernah berpasangan dengan Hatta Rajasa yang menjadi ketum PAN di Pilpres 2014. Mereka mengaku kalau dari sisi historis bisa saja PAN berharap lebih. Ujung-ujungnya semua dikembalikan kepada hak prerogatif Presiden. Dan kabarnya Prabowo mau merangkul partai lain di luar koalisi termasuk PDIP, P3, dan Partai Koalisi Perubahan. Seandainya mereka semua masuk, anggap saja semua dirangkul masuk. Sudah pasti jatah menteri masing-masing partai makin sedikit. Apakah partai koalisi mau? Mereka capek-capek berjuang, tapi partai di luar koalisi diajak masuk dan dikasih jatah menteri. Pembagian kursi menteri dalam pemerintahan koalisi merupakan salah satu tahap penting dalam proses pembentukan kabinet yang melibatkan partai-partai politik yang berkoalisi dalam sistem pemerintahan koalisi. Partai-partai politik yang berhasil memenangkan kursi dalam pemilihan umum seringkali membentuk aliansi untuk membentuk mayoritas parlemen yang cukup untuk menguasai pemerintahan. Namun, pembagian kursi menteri tidak selalu mudah dilakukan, mengingat kepentingan dan representasi yang beragam dari setiap partai koalisi. Di banyak negara demokratis, koalisi partai sering menjadi kebutuhan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa